Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pengunjung hotel di Bandar Lampung terjepit dalam mobil yang ringsek akibat tertimpa pohon. Ada bang? Hah? Penangkapan 3 pemuda berandal di Metro yang memperkosa seorang gadis penyandang disabilitas. Persiapan ibadah Natal yang akan dimulai malam ini, pengurus gereja pasang pernak-pernik dan tenda untuk jemaat. Seorang pengunjung hotel di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa siang terjepit dalam mobil yang tertimpa pohon randu berukuran besar. Kejadian bermula saat korban hendak keluar hotel dengan mengendarai mobilnya. Evakuasi korban dalam mobil dilakukan petugas gabungan pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung. Besarnya ukuran pohon membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Petugas awalnya memotong pohon yang menimpa mobil dan meregangkan bodi mobil dengan cara ditarik tambang supaya korban bisa dikeluarkan. Evakuasi korban berlangsung selama 3 jam. Korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Menurut petugas, pohon randu yang ambruk diperkirakan berumur lebih 100 tahun. Pohon tersebut ambruk akibat diterjang angin kencang. Ya, jadi tadi kita terima laporan kurang lebih pukul 10 terjadi pohon tumbang yang menimpa kendaraan di lokasinya di tepatnya di Hotel Bukit Randu. Alhamdulillah pukul 1:10 korban berhasil kita evakuasi. 1 orang domisilinya dari luar kota, kalau tidak salah tadi dari Tangerang atau Jakarta, sedang dibawa ke rumah sakit. Untuk yang mengalami luka tadi sebelah mana Pak Kadis? Untuk luka saat ini masih dalam pemeriksaan medis. Kita belum bisa pastikan kondisi luka yang diderita oleh korban. Pohon randu menimpa 2 mobil, 1 diantaranya adalah mobil yang parkir. Pihak manajemen hotel menyatakan bertanggung jawab dengan menanggung biaya pengobatan dan perbaikan mobil korban. Di Lampung pasti tentunya kita selalu bertanggung jawab penuh terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini, karena memang kalau ngomongin kejadian yang terjadi hari ini itu benar-benar di luar ekspektasi dan kita juga nggak expect akan terjadi seperti itu. Tapi yang jelas untuk dari seluruh kerugian baik itu material ataupun mungkin dari sisi penanganan dari korban sendiri kita bertanggung jawab penuh. Seperti itu jam 10.20-an atau jam 10 pagi di saat tadi pagi itu memang dari sisi angin sedikit lebih kuat, jadi mungkin salah satu faktornya juga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Petugas Damkarmat dan BPBD Bandar Lampung menghimbau para pengusaha hotel supaya lebih memperhatikan lagi penertiban pohon-pohon besar di sekitar hotel supaya kejadian serupa tidak terulang. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pencarian 8 kru kapal Maulana 3.0 asal Jakarta yang terbakar dan karam di perairan Laut Belimbing, Kabupaten Tanggamus terus dilakukan oleh petugas Basarnas. Pencarian hari ketiga pada Selasa siang kemarin, 8 korban belum ditemukan. Operasi pencarian oleh petugas Basarnas menurunkan 4 alutsista, yakni berupa 1 kapal pencarian, 2 kapal patroli, dan 1 pesawat baling-baling jenis ATR 62500 yang diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Radius pencarian sudah tembus lebih dari 100 km dari lokasi kapal terbakar dan karam.
Menurut petugas, operasi pencarian 8 korban kapal terbakar dan karam tersebut terkendala cuaca buruk. Intensitas hujan yang disertai angin kencang dan ombak tinggi sedang melanda Laut Tanggamus. Pencarian terhadap 8 ABK KM Maulana 30 yang mengalami atau yang terbakar di sekitar perairan Belimbing, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk di hari ketiga ini kami menggelar 4 alutsista. Yang pertama adalah KN Sarbasudewa, kemudian 2 kapal patroli milik dari TWNC dan 1 pesawat jenis ATR 62 500 milik PSDKP KP ya. Jadi jam 7.30 KN Sarbasudewa sudah langsung bergerak langsung menuju ke sasaran area sesuai dengan SAR map direction. Sampai dengan pukul 19.30 hasil pencarian masih nihil dan kendala di lapangan sama dengan kemarin, itu cuaca angin kencang dan gelombang cukup tinggi sehingga pencarian berjalan kurang maksimal. Kapal Maulana 3.0 asal Jakarta terbakar dan karam di Laut Tanggamus pada Sabtu pagi lalu. Kapal tersebut mengangkut 33 kru. 25 kru selamat dan sudah berhasil dievakuasi dan 8 diantaranya hilang dan masih dalam pencarian. Berikut daftar nama korban kapal Maulana 3.0 yang terbakar dan karam di Laut Tanggamus. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Di penghujung tahun 2025, masih saja ada permukiman di Lampung yang nyaris belum tersentuh pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Di antaranya Dusun Kayu Kana, Desa Atarkuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Daerah ini terisolasi akibat belum memiliki jalan yang layak. Setiap hari warga dan murid harus berjuang keras melewati jalan tanah. Saat hujan, jalan sulit dilewati meski jalan kaki, apalagi naik motor. Tidak jarang mereka terpeleset dan kecelakaan akibat tergelincir karena jalannya licin dan berlumpur. Jalan rusak menghambat aktivitas warga dan murid. Para murid sering terlambat masuk sekolah akibat kesulitan menempuh perjalanan menuju sekolah. Harapan kami jalan ini segera dibangun. Kalau berangkat sekolah gimana, Dek? Selamat telat. Ini di desa mana, Dek? Atarkuau. Kecamatannya? Batu Ketulis. Kabupatennya? Lampung Barat. Jalannya gimana? Sangat memprihatinkan? Banget. Banget. Ya Allah jalannya. Pada Bapak Presiden, tolong diperhatikan jalan kami, Pak. Jalan Desa Atarkuau, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, sangat memprihatinkan, Pak. Itu anak-anak sekolah sampai pulangnya pada jalan, Pak. Kata-katanya, Dek. Dusun Kayu Kana, Desa Atarkuau berada di daerah perbukitan dan telah dihuni lebih dari 200 keluarga. Mayoritas pekerja warga dusun ini adalah petani kopi. Belum adanya jalan bagus juga berdampak pada rendahnya harga kopi yang dipanen para petani. Namun harga barang kebutuhan pokok lebih tinggi dibanding daerah yang lebih maju. Warga berharap Gubernur Lampung, Bupati Lampung Barat, hingga anggota DPRD juga peduli dengan warga yang tinggal di daerah terpencil. Mereka mendesak para pemangku kebijakan segera membangun jalan bagus. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Masalah jalan rusak di Lampung hingga kini belum teratasi. Tidak hanya banyak terjadi di daerah terpencil saja, namun juga di desa yang lebih maju, bahkan dekat dengan pusat kantor pemerintahan kabupaten. Di antaranya jalan di Kampung Mujirahayu, Kecamatan Uai Pengubuan, Lampung Tengah. Jalan sepanjang hampir 10 km di daerah ini rusak parah dan di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Saat hujan, jalan jadi licin akibat berlumpur dan banyak genangan air. Jalan rusak telah terjadi lebih dari 10 tahun dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki pemerintah. Jalan rusak membuat warga menderita. Tidak hanya menyebabkan waktu perjalanan jadi lambat,
namun juga sering menyebabkan kendaraan rusak dan kecelakaan akibat terperosok di jalan yang berlubang dan dalam. Mau apa? Mau singkong ya? Apa tanggapan abang dengan jalan rusak seperti ini? Tolong diperbaiki lah. Gitu ya? Udah lama ya? Udah lama sekali nih Pak. Udah lama sekali nih. Ini kalau ada tambal-tambal kayak gini dari mana ininya ngasihnya? Dari masyarakat apa gimana? Kalau ini nambal-nambal nih mungkin dari masyarakat mungkin. Itu ya. Tiap hari sampai sini? Gimana? Tiap hari lewat sini? Iya, tiap hari. Pernah nggak lihat kecelakaan mobilnya? Kalau saya belum pernah, yang lain udah. Udah sering ya? Motor juga gitu ya? Ya, motor, mobil, patah serumbung itu pasti. Harapan pemerintahnya Pak? Harapannya tolonglah dibenerin lah. Tanggapan saya ya bagaimana ini harus dipikirkan karena jalan sudah begini, mobil banyak, tapi apa? Karena jalannya kayak begini akhirnya menyusahkan masyarakat dan menyusahkan sopir-sopir itu. Makanya itu tolong, apalagi ini bupatinya masih ada masalah. Aduh, kita masyarakat tempat Mujirai yo mengeluh bener ini. Tambah angel Pak ya? Iya. Ini Pak udah berapa tahun kira-kira Pak? Ini udah ada 4-5 tahun ini. Nggak pernah dibalikin sekali? Iya, nggak sama sekali nggak ada perbaikan. Hanya ujung itu dulu sudah 5 tahun dari pembangunan jembat itu. Ini ada batu-batu ini swadaya masyarakat apa gimana? Ini masyarakat ini, ya saya sama rombongan jujur aja. Iya. Nah, Pernah nggak lihat mobil-mobil terbalik gitu Pak di sini? alah kemarin tuh ada di situ depan itu. Pater muat singkong. Sama Akan jebol, iya. sama ini motor-motor Pak ya? Iya, iya. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah sebab jalan ini menghubungkan ke banyak desa di Kecamatan Waipungubuan, Jalan Lintas Sumatera, dan Pemda Lampung Tengah. Warga mendesak Gubernur dan Bupati Lampung Tengah segera memperbaiki jalan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah.